Rumah itu terletak di pinggiran desa, agak jauh dari kebisingan jalan raya. Sebuah bangunan sederhana tapi nyaman, dengan pagar kayu yang mengelilingi halaman kecil tempat Laras menanam bunga-bunga kesayangannya. Bunga melati dan mawar merah yang sering dia siram setiap pagi sebelum matahari benar-benar meninggi. Sementara itu Karsa pulang lebih awal dari biasanya sore itu. Terik matahari sudah mulai redup, digantikan langit oranye keemasan yang indah. Laras menyambutnya di teras dengan senyum lelah, tetapi tetap hangat. "Udah makan, Mas?" tanyanya sambil mengelap kedua tangannya dengan lap basah. "Belum, lagi pengen makan bareng kamu." Karsa mendekat, mencium kening istrinya. Laras tertawa kecil, menyembunyikan rona merah yang merayap di pipinya. Mereka masuk ke dalam rumah, menikmati makan malam yang sederhana. Sepiring nasi putih, sayur lodeh, dan ikan goreng. Bagi mereka itu lebih dari cukup. "Aku mau kasih kabar baik," ujar Karsa setelah mereka selesai makan. Matanya bersinar penuh semangat. "Kabar apa, Mas?" "Usaha kita mulai berkembang. Minggu depan aku mau buka cabang baru di kota. Kalau lancar, kita bisa dapat penghasilan lebih besar. Kamu seneng kan?" Laras mengangguk, tapi matanya tampak menerawang. Karsa tahu apa yang mengganjal hati istrinya. "Laras, aku tahu kamu masih kepikiran soal anak, tapi..." "Aku cuma takut, Mas." Laras menunduk, mengaduk-aduk piringnya yang sudah kosong. "Takut kalau kita terlalu sibuk dengan usaha dan aku nggak bisa kasih keturunan buat kamu." "Jangan bilang begitu, Laras." Karsa meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Aku nggak peduli soal itu. Kita bisa coba terus. Atau kalau kamu mau, kita ke dokter, cari tahu masalahnya di mana." Laras tersenyum tipis. Ia tahu Karsa berusaha menenangkannya, tapi jauh di lubuk hatinya ia merasa ada yang salah. Bukan hanya soal ketidakmampuannya memberikan keturunan, tapi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, mereka tidur lebih cepat dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dari biasa, membuat Laras menggigil meski sudah berselimut tebal. Di tengah malam, dia terbangun karena mendengar sesuatu. Suara langkah kaki, lirih dan pelan, seperti ada yang berjalan mengelilingi rumah. Laras membuka matanya. Ruangan kamar yang gelap membuatnya sulit melihat apapun. Ia melirik ke arah Karsa yang tertidur pulas di sampingnya. "Mas," panggilnya lirih, tapi tak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti, hening. Sejenak Laras mengira ia hanya berhalusinasi, tapi kemudian suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kali ini bukan hanya langkah kaki, tapi juga suara berisik. Suara perempuan tua yang merintih. "Anakmu." Laras tersentak, dadanya berdebar keras. Ia memejamkan mata kuat-kuat, berharap suara itu menghilang. Tapi yang ada justru sebaliknya. Suara itu semakin dekat, hingga seakan-akan berbisik tepat di telinganya. "Anakmu tidak akan pernah ada. Kau tidak akan pernah memiliki keturunan." Laras menjerit. Karsa terbangun seketika, matanya terbelalak, menatap Laras yang duduk terguncang di sampingnya. "Ada apa, Laras? Kamu mimpi buruk?" Laras hanya mengangguk sambil menggenggam selimut erat-erat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mungkin cuma mimpi, Mas." Tapi jauh di dalam hatinya, Laras tahu itu bukan sekedar mimpi. Pagi berikutnya, Laras merasa tubuhnya sedikit lemas. Perutnya terasa mual, padahal tidak ada makanan basi yang ia konsumsi. Ketika ia berjalan keluar rumah untuk menyiram tanaman, bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Di atas pagar kayu, tergeletak sesuatu yang aneh.
sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain hitam, diikat dengan tali berwarna merah dan putih. Di bagian perut boneka itu, ada jarum panjang yang menancap dalam-dalam. Laras menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih boneka itu. Tapi ketika jarinya menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang dingin bergaung di telinganya. Kau tidak akan punya keturunan. Laras menjatuhkan boneka itu ke tanah dengan gemetar. Matanya menatap boneka tersebut dengan rasa takut yang menggerogoti. Saat dia berbalik untuk masuk ke rumah, langkah kakinya terhenti. Di depan pintu, samar-samar, ia melihat sosok perempuan berdiri. Perempuan tua dengan rambut panjang kusut yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Kulitnya pucat, matanya kosong, menatap lurus ke arah Laras. Laras berteriak dan terjatuh ke tanah. Namun ketika ia mengangkat wajah, sosok itu sudah menghilang. Nafasnya tersengal-sengal, ada yang tidak beres, dan ia tahu teror ini baru permulaan. Sejak kejadian malam itu, Laras jadi sering terbangun tengah malam. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya samar, kini terdengar semakin jelas. Kadang seperti suara langkah kaki, kadang seperti seseorang yang mengetuk-ngetuk dinding dengan pelan. Dan malam itu, suara itu datang lagi. Laras tersentak bangun, dada bergemuruh, nafas terengah-engah. Karsa tidur pulas di sebelahnya, seakan tak pernah terganggu oleh apapun. Laras menatap wajah suaminya yang terpejam, lalu mengalihkan pandangan ke jendela kamar. Tirai bergoyang pelan, padahal semua jendela sudah ditutup rapat. Perutnya terasa mual. Rasa mual yang berbeda dari sebelumnya, bukan karena lapar atau masuk angin. Ini seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Ia mengusap perutnya yang terasa aneh, perih dan kaku. Aduh, kenapa perutku sakit begini? Gumamnya sambil mengerang pelan. Laras bangkit dari tempat tidur, berusaha menuju kamar mandi. Tapi ketika langkahnya sampai di depan cermin, tubuhnya membeku. Cermin itu memantulkan bayangan yang berbeda. Bukan bayangannya sendiri, melainkan seseorang perempuan tua dengan wajah keriput dan mata cekung yang menatapnya tajam. Mulut perempuan itu menyeringai, menampakkan gigi-gigi hitam yang berderet tak beraturan. Anakmu. Suara itu terdengar parau dan bergema. Laras tersentak mundur, hampir terjatuh. Tangannya mencengkeram pinggiran wastafel dengan gemetar. Tidak, pergi, jangan ganggu aku. Laras berteriak. Suaranya serak dan panik. Suara itu menghilang. Bayangan perempuan tua itu lenyap dari cermin, meninggalkan Laras yang kini duduk terkulai di lantai kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Pagi itu, Karsa mulai melihat keanehan pada istrinya. Laras lebih sering menyendiri, tatapannya kosong, dan kerap merintih memegangi perutnya. Laras, kamu kenapa sih? Sejak kapan kamu jadi aneh begini? Tanya Karsa dengan nada kesal. Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku gak bohong. Aku benar-benar diganggu. Perutku sakit terus, Mas. Seperti ada yang bergerak di dalam. Karsa mendengus, menutupi kekhawatirannya dengan amarah. Sudahlah, kamu cuma stres. Jangan kebanyakan mikir yang enggak-enggak. Laras terdiam. Air matanya jatuh. Tapi dia tahu berbicara lebih jauh hanya akan membuat Karsa makin kesal. Dan sejak itu Karsa berubah menjadi orang yang pemarah dan gampang terpicu emosinya. Hari demi hari, teror itu semakin intens. Laras mulai mendengar suara-suara yang aneh, bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong. Kadang suara cekikikan perempuan tua, kadang suara tangisan bayi yang melengking menyayat telinga. Dan setiap kali suara-suara itu muncul, perut Laras akan terasa kaku, keras seperti batu. Suatu malam, Laras tak mampu lagi menahan rasa sakit. Perutnya membengkak, tampak seperti wanita hamil 5 bulan. Tapi Laras tahu, itu bukan kehamilan biasa. Di balik kulit perutnya yang menegang, terasa ada sesuatu yang bergerak, merayap, melilit. Seakan-akan ada binatang hidup yang terperangkap di dalam tubuhnya. Mas, tolong aku, Laras menjerit. Karsa yang baru saja pulang dari toko langsung masuk kamar.
Matanya melebar melihat Laras yang terkapar di lantai dengan perut yang tiba-tiba membuncit tak wajar. Ya Tuhan, Laras, apa yang terjadi sama kamu? Aku nggak tahu mas, tiba-tiba perutku sakit banget dan jadi begini. Karsa menggendong Laras dan membawanya ke tempat tidur. Tubuh Laras menggigil, kulitnya pucat dan dingin. Kita harus ke rumah sakit. Aku nggak mau tahu, ini udah nggak wajar. Tapi begitu Karsa mengangkat telepon untuk menghubungi ambulan, suara cekikikan itu kembali terdengar. Kali ini bukan hanya Laras yang mendengar, tapi juga Karsa. Suara perempuan tua itu menggema dari segala arah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Karsa melempar teleponnya dengan panik. Matanya liar menatap sekeliling, berharap menemukan siapa yang mengucapkan kata-kata mengerikan itu. Mas, aku takut mas, aku takut. Laras terisak, tangannya menggenggam erat lengan suaminya. Tenang Laras, aku akan cari bantuan. Kita akan sembuh, kamu akan sembuh. Tapi Karsa sendiri pun tak tahu, mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam teror ini. Dan entah bagaimana, bisikan itu terus menghantui benaknya, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Sejak malam ketika Karsa mendengar cekikikan itu, ketakutan merayap ke dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Bagaimana mungkin suara itu ada? Dan kenapa hanya Laras yang mengalami teror lebih parah? Malam itu setelah seharian menemani Laras yang terus mengerang kesakitan, Karsa tertidur di sofa ruang tengah. Pikirannya yang penuh kekhawatiran membuatnya sulit memejamkan mata. Tapi ketika akhirnya ia terlelap, mimpi buruk langsung menyergap. Ia melihat Laras berdiri di depan rumah dengan wajah pucat dan mata kosong. Di belakang Laras, seorang perempuan tua berambut panjang berdiri dengan kedua tangan melingkar di bahu istrinya. Wajah perempuan tua itu sangat dekat dengan telinga Laras, berbisik dengan nada yang dingin. Semakin kamu melawan, semakin menderita kamu. Karsa terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Ini gak bisa dibiarkan terus, gumamnya. Paginya Karsa mengajak Laras ke rumah sakit. Dokter yang mereka temui tampak kebingungan setelah melakukan pemeriksaan. Perut ibu Laras bengkak secara tidak normal, tapi hasil tes tidak menunjukkan adanya kehamilan atau tumor. Kata dokter itu, suaranya terdengar tak percaya. Saya sarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin dengan MRI. Laras hanya terdiam. Pikirannya terus melayang pada kejadian-kejadian mengerikan yang dialaminya. Karsa pun mulai kehilangan harapan pada dunia medis. Kita coba pengobatan alternatif, Laras. Ini gak wajar. Mungkin ada yang... Mas, kamu percaya sama aku sekarang kan mas? Suara Laras terdengar lemah tapi penuh harap. Iya, aku percaya Laras, jawab Karsa dengan mata yang mulai basah. Malamnya Laras duduk di ruang tengah sendirian. Karsa sudah keluar mencari seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Seorang dukun terkenal yang tinggal di desa seberang. Perut Laras terasa lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya rasa sakit yang ia rasakan. Ada sensasi aneh seperti sesuatu yang menggeliat merayap dari dalam. Ia mengangkut kaos tidurnya dan memandangi perutnya yang membesar. Urat-urat hijau tampak mencuat di permukaan kulit, membentuk pola yang menyerupai akar pohon yang menggeliat hidup. Ya Tuhan, apa ini? Bisiknya. Ketakutan menyergap seluruh tubuhnya. Laras memegangi perutnya dengan kedua tangan. Tapi semakin ia menekannya, semakin kuat sesuatu di dalam perutnya bergerak. Tiba-tiba, dari balik pintu kamar, terdengar suara ketukan, pelan tapi teratur. Tok tok tok. Mas Karsa, kamu udah pulang? Suara Laras bergetar, tak ada jawaban. Ketukan itu berulang lagi, semakin cepat, semakin keras. Tok 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 tok. Dengan nafas terengah, Laras memberanikan diri membuka pintu kamar. Namun, koridor yang menuju ruang tengah tampak kosong. Lampu remang-remang hanya memperlihatkan bayangannya sendiri yang gemetar. Ketukan itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari pintu, melainkan dari dalam kamar.
Laras menoleh ke arah cermin besar di sudut ruangan. Di balik bayangan dirinya, terlihat sosok perempuan tua yang sama. Kali ini perempuan itu tampak lebih jelas. Kulitnya hitam pekat, matanya cekung dalam, dengan senyum mengerikan yang menunjukkan gigi-gigi patah. Kenapa kau tidak menyerah saja? Bisik suara itu bergema di seluruh kamar. Laras mundur dengan langkah gemetar. Tubuhnya lemas, seakan semua kekuatannya diserap oleh sosok menyeramkan itu. Pergi dari sini! Laras berteriak histeris, tetapi suaranya malah menghilang dalam gelap. Perempuan tua itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus dari dalam cermin. Jari-jarinya melayang, menyentuh perut Laras dengan dingin yang menyakitkan. Perutmu bukan milikmu lagi. Suara itu terdengar seperti racun yang menyusup ke dalam pikiran Laras. Laras menjerit, jatuh ke lantai sambil memegangi perutnya yang semakin menggeliat liar. Sementara itu, di luar rumah, Karsa baru saja kembali bersama seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Ki Parmin. Orang yang konon bisa mengusir guna-guna dan gangguan gaib. Karsa, istrimu ini kena kiriman buruk. Santet yang dikirim pakai perantara makhluk halus. Kalau tidak cepat ditangani, nyawanya yang jadi taruhannya, ujar Ki Parmin dengan nada serius. Karsa menggenggam tangan Laras yang dingin dengan erat. Air mata mengalir di wajahnya. Ki, tolong selamatkan istri saya. Ki Parmin mengangguk pelan. Matanya terpejam. Mulutnya mulai menggumamkan mantra-mantra yang terdengar seperti bisikan angin. Tapi ketika ia membuka matanya, wajahnya berubah tegang. Ini bukan kiriman biasa. Ini sudah mengakar. Kalau ingin menyingkirkannya, kau harus siap dengan segala kemungkinan. Karsa mengangguk. Apapun akan saya lakukan, Ki, asal istri saya bisa sembuh. Baiklah, kita mulai malam ini juga. Suasana malam itu begitu pekat. Angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding rumah, membuat bulu kuduk Karsa berdiri. Laras terbaring di atas tikar yang digelar di ruang tengah. Ki Parmin telah menyiapkan berbagai peralatan ritual. Kembang 7 rupa, kendi berisi air suci, minyak kelapa, dan sebatang keris kecil yang sudah diasapi kemenyan. Laras tampak tak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi dengan keringat dingin mengalir deras. Tubuhnya sesekali bergetar, seperti ada yang mencoba menggerakkan tubuhnya dari dalam. Ki Parmin menyalakan kemenyan dan mengibaskan asapnya ke seluruh ruangan. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit, merapal doa dengan suara yang terdengar berat dan mengerikan. Karsa, kamu pegangi istrimu. Apapun yang terjadi, jangan sampai melepaskannya. Paham? Ucap Ki Parmin dengan nada dingin. Karsa mengangguk, menggenggam tangan Laras erat-erat. Hatinya bergetar antara takut dan harapan. Ki Parmin mulai menggoreskan keris kecilnya di atas perut Laras. Namun bukan untuk melukainya, hanya menggoreskan pola tertentu yang konon bisa melunturkan energi negatif. Namun begitu keris menyentuh kulit Laras, teriakan memilukan keluar dari mulut perempuan itu. Matanya terbelalak, menatap Karsa dengan pandangan kosong yang tidak lagi mengenalinya. Kamu mengkhianatiku, Karsa, teriak Laras dengan suara yang bukan miliknya. Suara itu rendah, parau, dan penuh kebencian. Laras, ini aku, Mas Karsa. Karsa menahan tubuh Laras yang mulai meronta dengan kekuatan mengerikan. Ki Parmin tidak menghiraukan teriakan itu. Ia terus melantunkan mantra-mantra, semakin cepat, semakin keras. Asap kemenyan yang pekat menyelimuti ruangan, membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Lalu tiba-tiba, ruangan menjadi dingin, sangat dingin. Nafas Karsa terlihat seperti uap di tengah malam yang membeku. Benda itu, dia sudah mengakar di dalam tubuh istrimu. Aku harus mengeluarkannya sekarang juga, kata Ki Parmin dengan mata yang menyala penuh keseriusan. Laras kembali menjerit.
Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tikar. Kulitnya memucat semakin parah. Sementara urat-urat hijau yang menggeliat di perutnya tampak semakin jelas. Pergi, jangan ganggu aku. Suara perempuan tua yang pernah dilihat Laras di cermin kini terdengar bergema di seluruh ruangan. Ki Parmin mengangkat kendi air suci lalu menyiramkannya ke tubuh Laras. Percikan air itu menimbulkan desisan aneh, seolah membakar sesuatu yang tak kasat mata. Laras menjerit dengan begitu memilukan. Tubuhnya bergetar hebat, seperti disetrum oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, ketika teriakan itu berhenti, Laras tiba-tiba terdiam. Matanya terpejam, dan nafasnya menjadi lebih tenang. Karsa merasakan tangannya yang menggenggam tangan Laras mulai menghangat. Berhasil, Ki? Suara Karsa gemetar, penuh harap. Belum, ini baru permulaan. Ki Parmin menggeleng. Aku hanya berhasil memecah energi negatifnya. Sekarang aku harus mengeluarkannya dari tubuh istrimu. Ki Parmin mengambil keris kecil itu lagi, lalu mulai menggoreskan simbol-simbol di sekitar perut Laras. Suaranya kembali mengalun dalam mantra-mantra panjang. Lepaskan dia, atau kau akan menanggung karma dari penderitaan ini, kata Ki Parmin dengan suara yang menggema. Dan saat itu juga, dari dalam perut Laras, terdengar suara gemeretak aneh, seperti tulang yang diremukkan paksa. Karsa menatap perut Laras dengan ngeri. Perlahan, sesuatu yang hitam pekat merembes keluar dari pusar Laras, menggumpal seperti darah yang mengental. Ya Tuhan, Karsa mundur selangkah, menatap gumpalan hitam itu dengan mata terbelalak. Itulah yang menanamkan penyakit ini. Santet yang dikirimkan melalui media kotoran hitam sangat berbahaya dan mematikan. Jelas Ki Parmin, ini belum selesai. Kita harus membuangnya jauh-jauh, Karsa. Seketika gumpalan itu bergerak, merayap dengan cepat menuju pintu, seolah ia punya kesadaran sendiri. Jangan biarkan dia kabur, teriak Ki Parmin sambil menusukkan kerisnya ke lantai, tepat di depan gumpalan hitam itu. Gumpalan tersebut mendesis, mengejang, lalu berhenti bergerak. Ki Parmin memasukkan gumpalan hitam itu ke dalam kendi yang telah disiapkan. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya penuh dengan kewaspadaan. Karsa, kita sudah mengeluarkannya, tapi ini belum selesai. Orang yang mengirim santet ini tidak akan berhenti sampai istrimu mati. Jadi masih ada bahaya, Ki? Karsa bertanya dengan suara parau. Ki Parmin mengangguk pelan. Masih. Dan aku akan mencari tahu siapa yang melakukannya. Malam itu angin berhembus kencang, pepohonan bergoyang liar, seperti tengah diaduk oleh kekuatan tak kasat mata. Rumah Karsa telah lebih gelap dari biasanya. Bahkan lampu-lampu yang menyala pun seakan tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti. Laras telah sadar, tapi tubuhnya masih lemah. Wajahnya pucat, namun setidaknya tidak lagi merasakan nyeri luar biasa di perutnya. Mas, apa aku bakal sembuh? Suara Laras terdengar lirih, namun penuh harap. Iya, kamu pasti sembuh. Ki Parmin sudah bantu, dan aku gak bakal nyerah sebelum kamu sembuh total, jawab Karsa sambil menggenggam tangan Laras dengan hangat. Namun, di balik ketegasan suaranya, ada ketakutan yang bersembunyi. Ki Parmin duduk bersila di sudut ruangan. Matanya terpejam, wajahnya terlihat letih setelah ritual panjang tadi. Namun, ia belum berhenti. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Karsa, aku perlu tahu lebih banyak tentang keluargamu, tentang siapa saja yang mungkin menyimpan dendam atau iri kepadamu, ucap Ki Parmin dengan suara yang serak. Karsa menghela nafas. Aku tidak tahu, Ki, kalau soal persaingan usaha, mungkin cuma adik iparku, Burhan. Dia pernah buka usaha serupa, tapi gak berhasil, Ki. Burhan? Ki Parmin mengangkat alis. Dia tinggal di mana? Di kampung sebelah, Ki. Tapi rasanya gak mungkin dia, Ki. Dia saudara sendiri.
Yang sering menyakiti kita justru orang terdekat, Karsa. Ingat itu. Ki Parmin menatap tajam. Malam itu, Ki Parmin memutuskan untuk melakukan ritual penerawangan. Dia mengeluarkan sebuah cermin tua yang tepinya dihiasi ukiran-ukiran kuno. Menurutnya, cermin itu bisa digunakan untuk melihat bayangan pelaku yang mengirimkan santet. Aku akan mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Tapi, kamu harus siap menerima kebenaran, seburuk apapun itu. Ki Parmin mulai mengusap permukaan cermin dengan minyak kelapa yang telah diberkahi. Ritual dimulai. Ki Parmin menutup matanya dan merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Karsa hanya bisa mengawasi dengan cemas. Sesaat kemudian, bayangan-bayangan samar mulai muncul di permukaan cermin. Bentuknya kabur, bergerak-gerak seperti asap. Kemudian dari dalam kegelapan itu, muncul wajah seseorang. Karsa tertegun. Dia mengenali wajah itu. Burhan? Karsa berbisik dengan mata terbelalak. Ki Parmin mengangguk. Dialah yang mengirim santet ini. Iri dan dendamnya terhadap kesuksesanmu telah membutakan hatinya. Tapi dia adik iparku, Ki. Adik kandung Laras, istriku. Mana mungkin dia tega? Karsa terduduk dengan tangan gemetar. Keserakahan bisa membuat orang menjadi monster. Ki Parmin menatap Karsa dengan tatapan tajam. Kamu harus berhati-hati. Aku akan membantu menghilangkan santet dari tubuh Laras. Tapi selama Burhan masih menyimpan niat jahat, kalian belum sepenuhnya aman. Laras tiba-tiba mengerang. Suaranya rendah, parau, dan bukan seperti suaranya. Kalian tidak akan selamat. Kalian akan mati perlahan. Suara itu membuat bulu kuduk Karsa meremang. Tubuh Laras kembali menggeliat, seperti ada yang mencoba menguasai dirinya. Mata Laras terbuka lebar, tapi tatapannya kosong dan mengerikan. Ki, ini kenapa lagi? Karsa berteriak panik. Dia mencoba mengirimkan energi negatif lagi. Ini bukan cuma satu kali. Pelaku akan terus menyerang sampai keinginannya tercapai. Tiba-tiba, jendela rumah terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin masuk menerpa ruangan, membawa serta suara-suara berbisik yang tak jelas asalnya. Mas Karsa, dia datang lagi. Laras berbisik dengan nada yang begitu takut. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. Siapa yang datang, Laras? Tanya Karsa dengan suara serak. Perempuan tua itu, dia ada di pojok kamar sekarang. Dia sedang menatapku dengan mata hitam legam dan tersenyum. Karsa menoleh ke arah yang dimaksud Laras. Pojok kamar yang remang-remang, namun yang dilihatnya hanya bayangan gelap. Ki Parmin berdiri, mengangkat cermin tuanya dan mengarahkannya ke pojok kamar. Dan saat itu juga sosok perempuan tua dengan rambut panjang kusut terlihat berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum menyeringai. Laranganku tak bisa kalian patahkan. Suara perempuan tua itu terdengar menggema dari segala arah. Lantas cermin di tangan Ki Parmin retak. Suara kaca pecah menggema di seluruh ruangan. Burhan telah meminta bantuan, kekuatannya bukan dari dunia ini. Ki Parmin berucap dengan nada yang penuh peringatan. Dan ini akan menjadi pertempuran yang lebih besar dari yang kupikirkan. Sementara itu, sejak ritual terakhir yang dilakukan Ki Parmin, Laras menunjukkan tanda-tanda membaik. Meskipun perutnya masih terlihat membesar, rasa nyeri yang menghantam setiap malam mulai mereda. Namun bayangan perempuan tua itu tak kunjung pergi dari benak mereka. Karsa memilih untuk mengajak Laras sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Ia berharap jauh dari rumah mereka yang kini terasa penuh dengan hawa dingin dan gelap, Laras bisa beristirahat lebih baik. Namun malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di rumah orang tuanya, Laras tidur dengan gelisah. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya meski angin malam begitu dingin. Mas, tolong, jangan dekat, gumam Laras dalam tidurnya. Karsa yang terjaga di sisi ranjang mendekatkan diri. Laras, kau mimpi buruk ya? Tanyanya pelan. Laras tiba-tiba membuka matanya. Tapi yang Karsa lihat bukanlah tatapan lembut istrinya. Mata itu hitam sepenuhnya, seperti dua lubang gelap yang dalam. Kau sudah menghancurkan segalanya. Suara yang keluar dari mulut Laras terdengar seperti suara tua, kasar dan menggema. Karsa terperanjat mundur.
Tubuhnya gemetar hebat. "Laras, ini kamu kan?" Tapi Laras hanya tersenyum menyeringai. Senyum yang tidak mungkin dimiliki istrinya. Tubuhnya menggeliat dengan gerakan yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang mencoba merayap di bawah kulitnya. Tiba-tiba, Laras melengkungkan punggungnya hingga terdengar bunyi retakan mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa yang begitu dingin dan menghujam. Kau tak akan pernah bisa menyelamatkannya. Dia sudah menjadi milikku. Dan setelah itu, Laras terkapar. Nafasnya tersengal-sengal, matanya kembali seperti semula, tapi tatapannya begitu kosong. Karsa segera memeluknya, namun tubuh Laras terasa begitu dingin. Keesokan harinya, Ki Parmin datang dengan wajah serius. "Sudah kubilang, selama pelaku masih mengirimkan energi negatif, Laras akan terus dihantui. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih kuat." "Apa yang bisa kita lakukan, Ki?" Karsa memohon. Matanya memerah karena kurang tidur. "Ritual penangkal ini tidak cukup. Aku perlu menghadapi pengirimnya secara langsung. Artinya, kita harus mendatangi Burhan." Karsa terdiam. Bagaimana mungkin ia bisa menemui adik iparnya yang ternyata kini justru menjadi ancaman terbesar bagi keluarganya sendiri? Masalahnya, Burhan mungkin sudah tahu kalau kita mencoba menghalangi niat jahatnya, dan dia bisa menjadi lebih brutal, kata Karsa. Ki Parmin mengangguk. "Aku akan membuat pagar gaib di rumah ini untuk sementara. Tapi kamu harus segera mengakhiri semua ini. Burhan harus dihentikan." Malam itu ritual Ki Parmin dilakukan di depan rumah dengan menggunakan dupa dan berbagai macam sesaji. Ia merapal mantra-mantra yang menggetarkan jiwa. Asap mengepul membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang mengitari halaman. Namun, ketika ritual hampir selesai, terdengar suara jeritan panjang dari dalam rumah. Karsa dan Ki Parmin berlari masuk. Di kamar, Laras terkapar di lantai. Perutnya yang membesar kini tampak lebih mengerikan. Urat-urat hitam muncul dari bawah kulitnya, merambat dari pusara ke seluruh tubuh. Wajah Laras menyiratkan kesakitan yang luar biasa. "Ki, tolong dia!" Karsa berteriak. "Ini bukan serangan biasa. Burhan sudah mengerahkan kekuatan yang lebih kuat," kata Ki Parmin dengan nada panik. Laras mengerang. Matanya memutih dan mulutnya berbisik. "Aku lihat dia di depan rumah. Dia menatapku dengan mata merah. Dia bilang aku harus mati malam ini." Ki Parmin mempercepat ritualnya. Asap dupa bertambah pekat dan mantra-mantranya dilantunkan dengan lebih keras. Namun kekuatan jahat yang mengelilingi Laras begitu kuat. Pintu-pintu rumah bergerak sendiri. Daun pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terhempas terbuka. Angin dingin menerpa ruangan, membawa serta suara-suara berbisik yang mengganggu. "Ki, tolong aku," Laras berbisik dengan suara serak. Pandangannya mulai mengabur. "Aku tidak akan membiarkanmu mati, Laras." "Tidak!" teriak Karsa sambil mencengkeram tangan istrinya. Ki Parmin mengambil sebuah keris kecil dari dalam kantong kainnya. "Karsa, pegang ini. Letakkan di bawah bantal Laras dan jangan lepaskan peganganmu dari tangannya." "Baik, Ki." "Kita harus bertahan. Sebelum fajar tiba, kekuatan jahat itu akan memudar." Namun tepat saat Ki Parmin mengucapkan itu, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan dan suara ledakan dari atas atap. Jedem! Ketukan yang begitu berat dan menuntut seakan siap menghancurkan seluruh rumah. "Siapa yang datang malam-malam begini?" Karsa berbisik dengan gemetar. "Bukan siapa-siapa, Karsa, tapi sesuatu." Ki Parmin menatap pintu dengan mata penuh ketegangan. Suara ketukan itu semakin keras. Pintu bergetar, seolah ada kekuatan besar yang mencoba mendobrak masuk. "Bersiaplah, ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupmu." Malam masih terus berlanjut dan terasa begitu panjang. Suara ketukan di pintu depan terdengar kembali berulang kali, makin keras dan mendesak. Ki Parmin duduk bersila di lantai ruang tamu. Matanya terpejam, mulutnya menggumamkan mantra-mantra dengan cepat. Karsa berdiri dengan tubuh gemetar, memegang keris yang diberikan oleh Ki Parmin.
Di dalam kamar, Laras kembali merintih pelan. Setiap suaranya mengandung kepedihan yang tak tertahankan. "Ki, suara itu semakin dekat, Ki." Karsa menelan ludah. Pandangannya terus menatap ke arah pintu depan yang bergetar hebat. Itu adalah wujud nyata dari kekuatan yang dikirimkan Burhan. Dia tahu aku mencoba melindungi Laras, dan dia marah. Ketukan itu berubah menjadi hentakan. Pintu kayu yang sudah tua berderak. Retakan-retakan mulai terlihat di permukaannya. "Ki, apakah mereka bisa masuk?" "Selama aku masih di sini, tidak. Tapi Burhan semakin kuat di sana. Dia mengerahkan sesuatu yang lebih dari sekedar santet biasa, Karsa. Karsa, dengarkan aku. Kau harus menemui Burhan dan mengakhiri ini. Hanya dia yang bisa menghentikan kutukan ini." Aku tidak bisa meninggalkan Laras, Ki," teriak Karsa putus asa. "Kalau kau tidak melakukan apa-apa, Laras akan mati malam ini juga." Kata-kata Ki Parmin menghantam seperti palu. Karsa menatap Laras yang terkapar tak berdaya di ranjang. Nafasnya pendek-pendek dan tubuhnya makin kurus, meskipun perutnya terus membesar dengan bentuk yang tidak wajar. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang," kata Karsa dengan suara bergetar. "Bawa ini." Ki Parmin menyerahkan sebuah gelang hitam dari serat kelapa. "Pakailah di pergelangan tangan kiri. Ini akan melindungimu dari serangan balik Burhan, tapi jangan sampai putus." Karsa mengangguk, lalu mengenakan gelang itu. "Tapi bagaimana dengan Laras, Ki? Aku akan menjaga dia di sini. Pergilah, Karsa. Temui Burhan dan selesaikan semuanya." Tanpa pikir panjang, Karsa berlari keluar rumah dengan motor tua yang deru mesinnya teredam oleh suara hujan deras yang turun tiba-tiba. Jalanan gelap dan berkabut, seakan malam itu ikut merencanakan sesuatu yang mengerikan. Setibanya di rumah Burhan, Karsa melihat rumah itu gelap dan sepi. Namun ada sesuatu yang aneh. Aroma dupa yang menyengat tercium dari dalam rumah, seakan baru saja digunakan untuk ritual tertentu. "Burhan, aku tahu kau ada di dalam." Karsa menggedor pintu. "Keluar dan hadapi aku langsung." Tidak ada jawaban, tapi dari balik tirai jendela terlihat bayangan seseorang bergerak perlahan. "Aku bakal lungo nganti kowe metu kade omahmu." Karsa berteriak lagi. Tidak akan pergi sampai Burhan keluar dari rumahnya. Suaranya tenggelam oleh hujan yang semakin deras. Pintu tiba-tiba terbuka perlahan dengan suara berderit yang mengerikan. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya kecil dari sebuah lilin di sudut ruangan. "Burhan!" Karsa melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu dipenuhi bau anyir, dan di tengah-tengahnya Burhan duduk bersila menghadap ke arah dinding. Tubuhnya berbalut kain hitam. Matanya terpejam dengan kepala yang sedikit terangkat ke atas. "Burhan, apa yang kau lakukan pada kakak kandungmu?" Karsa berteriak dengan suara serak. Perlahan, Burhan membuka matanya. Namun yang Karsa lihat bukanlah mata manusia. Sepasang mata hitam kelam, tanpa putih sama sekali, menatap lurus padanya. Kau datang tepat waktu, Karsa." Suara Burhan terdengar datar, namun menyeramkan. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyakiti Laras?" Burhan tertawa pelan, tawa yang begitu dingin dan tidak manusiawi. "Kau yang mengambil semuanya dariku, Karsa. Bisnismu yang sukses, perhatian keluargaku, semuanya kau renggut. Sekarang kau lihat bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga." "Aku tidak pernah merugikanmu, Burhan. Kita saudara. Aku bahkan mengajakmu bekerja bersama, kan?" "Kerja sama katamu kok, Karsa? Hanya untuk menjadi bayanganmu? Tidak. Aku harus menunjukkan bahwa aku lebih kuat darimu, Karsa." "Lalu dengan cara mengutuk Laras, kakakmu sendiri? Dia tidak ada hubungannya dengan ini." Karsa mengacungkan kerisnya. Matanya membara dengan kemarahan. "Sudah terlambat. Mbak Laras sudah menjadi milik kekuatan yang kupersembahkan. Karena dia sama dengan darahku, dan kau tidak akan pernah mendapatkannya kembali." Burhan bangkit berdiri. Tubuhnya bergoyang aneh, seakan ada sesuatu yang mengendalikan gerakannya. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku lagi, Burhan." Karsa menghunuskan keris ke arah adik iparnya. Tapi saat ia mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari balik tubuh Burhan muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu melingkarkan tangan yang menyerupai akar pohon kering di sekitar tubuh Burhan. "Kau lihat, Karsa,
Aku bukan lagi Burhan yang kau kenal. Makhluk itu mengangkat Burhan dari tanah dengan mudah, seakan tubuhnya hanya selembar kain tipis. Lalu dengan suara berat yang menggetarkan udara, makhluk itu berbicara melalui mulut Burhan. Kau akan melihat, Karsa, bagaimana kehancuran itu menelanmu perlahan-lahan. Karsa berlari keluar rumah dengan nafas tersengal. Jantungnya yang berdebar tak karuan. Malam yang gelap terasa semakin menyempit, seolah-olah setiap bayangan adalah mata yang mengawasinya. Hujan masih mengguyur deras ketika Karsa tiba kembali di rumah. Lampu depan sudah padam, hanya ada cahaya remang dari lilin yang menyala di ruang tamu. Saat ia masuk, Ki Parmin tengah duduk bersila dengan keringat membasahi dahi. Wajahnya pucat, namun tetap memancarkan kesungguhan. Bagaimana, Karsa? Kau berhasil menemui Burhan? Tanya Ki Parmin dengan suara parau. Iya, tapi dia sudah tidak lagi seperti manusia, Ki. Ada sesuatu yang menguasainya, sesuatu yang kuat dan mengerikan. Ki Parmin menghela nafas panjang. Aku sudah menduganya. Kutukan yang ia kirimkan ke Laras adalah hasil dari perjanjian dengan makhluk gaib tingkat tinggi. Karsa menggigit bibirnya. Pandangannya gelisah melirik ke arah kamar tempat Laras berbaring lemah. Tangis pelan sesekali terdengar dari dalam. Apa yang bisa kita lakukan, Ki? Laras, dia semakin sekarat. Ki Parmin menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Kita harus melakukan ritual pembersihan malam ini lagi, sebelum kekuatan yang dikirim Burhan menyatu sepenuhnya dengan tubuh Laras. Ritual apa lagi, Ki? Apa yang harus kulakukan? Kau harus berada di dekat Laras, mengucapkan ayat-ayat suci dan memegang keris ini. Ki Parmin menyerahkan keris yang tadi dibawa Karsa. Aku akan memanggil kekuatan untuk mengusir energi jahat itu dari tubuhnya. Tapi ingat, Karsa, ini bukan ritual biasa. Burhan pasti akan mencoba menyerang kita. Karsa mengangguk dengan tegas. Aku akan melindungi Laras apapun yang terjadi, Ki. Mereka melangkah masuk ke kamar. Laras terbaring dengan tubuh lemas. Nafasnya tersengal-sengal. Perutnya yang membusung tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ki Parmin mulai melantunkan mantra-mantra pelindung. Suaranya rendah, namun setiap kata menggetarkan udara. Karsa duduk di samping Laras, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Laras, aku di sini, bertahanlah. Karsa mencoba tersenyum, meski hatinya hancur melihat kondisi istrinya. Namun, baru beberapa saat Ki Parmin mengucapkan mantranya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perut Laras mulai bergetar hebat, seakan ada tangan-tangan tak kasat mata yang merobeknya dari dalam. Ki, apa yang terjadi? Karsa berteriak panik. Makhluk itu mencoba mempertahankan pengaruhnya. Jangan lepaskan kerisnya, Karsa. Ki Parmin meningkatkan suaranya, menggumamkan mantra yang lebih kuat. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Suara angin menderu-deru seperti badai yang terperangkap di dalam dinding. Dari sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan hitam muncul, bergerak dengan kecepatan mengerikan menuju mereka. Awas, Karsa, jangan biarkan mereka mendekati Laras. Ki Parmin memerintahkan dengan nada cemas. Karsa mengayunkan kerisnya ke arah bayangan-bayangan itu. Setiap kali ia menusukkan keris, suara jeritan halus terdengar, seperti desahan makhluk-makhluk yang kesakitan. Namun, satu bayangan berhasil menerobos dan menyentuh perut Laras. Wanita itu menjerit keras. Tubuhnya terangkat dari ranjang seakan ada kekuatan besar yang menariknya ke udara. Laras, bertahanlah. Karsa memeluk tubuh Laras yang gemetaran. Ki Parmin terus melantunkan mantra. Suaranya kini bercampur dengan jeritan Laras yang melengking. Perlahan-lahan, perut Laras yang membusung mulai mengempis. Namun, darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Karsa, ini sudah hampir selesai. Terus bertahan, seru Ki Parmin. Namun, suara tawa Burhan tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Tawa yang menggema seperti diputar dari piringan hitam tua yang rusak. Dia sudah menjadi milikku, Karsa. Kau tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Dia sudah menjadi tumbalku. Suara itu diiringi dengan hantaman kuat di dinding rumah. Guncangan terasa seperti gempa kecil. Benda-benda di dalam rumah berjatuhan dan lampu tiba-tiba padam, menyisakan mereka dalam kegelapan total. Karsa, jangan lepaskan tangannya. Jangan biarkan energi itu menguasainya lagi, perintah Ki Parmin. Karsa menggenggam tangan Laras erat-erat. Kulitnya terasa dingin,
hampir tak berdenyut. Namun Karsa tak peduli. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, ia mengucapkan doa-doa yang pernah diajarkan Ki Parmin. Suara-suara jeritan, tawa, dan benturan terus terdengar. Rumah mereka seperti berada di tengah medan perang. Namun, ketika Ki Parmin mengucapkan mantra terakhirnya dengan nada yang menggema, sesuatu yang aneh terjadi. Suara-suara itu berhenti mendadak, hening. Hanya tersisa suara nafas Karsa yang terengah-engah dan isakan diri dari Laras. "Ki, apakah sudah selesai?" Karsa bertanya dengan suara bergetar. Ki Parmin mengangguk lemah. "Ya, untuk sementara. Tapi Burhan tidak akan berhenti. Dia sudah mengikat perjanjian dengan kekuatan yang tidak akan membiarkan Laras hidup dengan tenang." "Apa maksudnya, Ki?" "Burhan sudah mengorbankan sebagian jiwanya untuk kekuatan hitam itu. Selama dia masih hidup, Laras akan terus diburu. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini." "Apalagi, Ki?" Karsa putus asa bertanya. "Kau harus membunuh Burhan, Karsa." Karsa terdiam. Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya. Membunuh adik iparnya sendiri. Namun jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Laras. Malam semakin larut. Angin dingin menyusup ke sela-sela pagar rumah yang berdiri tegak, lambang kesuksesan Karsa dengan usahanya. Karsa duduk terdiam di depan taman yang banyak bonsai dan kembang milik Laras yang sewaktu sehat tiap pagi menyiraminya. Pikiran Burhan kacau. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan ketakutan yang terus mencengkeram pikirannya. Kata-kata Ki Parmin terngiang-ngiang di telinganya. "Kau harus membunuh Burhan." Membunuh? Dia bukan pembunuh. Burhan memang telah melakukan hal keji. Tapi apakah menumpahkan darah satu-satunya keluarga yang tersisa adalah satu-satunya cara? Namun, setiap kali ia melirik ke dalam kamar, melihat Laras yang terbaring lemah dengan nafas yang nyaris tak terdengar, hatinya memberontak. Perut Laras mulai menyusut. Tapi, tanda-tanda hitam seperti urat busuk menjalar di bawah kulitnya. Wajahnya pucat, seakan hanya tinggal menunggu waktu. Sebelum Burhan melakukan misinya, Ki Parmin membekalinya dengan beberapa ilmu-ilmu yang akan diturunkan kepada Karsa. Singkat cerita, setelah beberapa hari Burhan latihan bersama Ki Parmin, saat ini Karsa berjalan terseok-seok di tengah derasnya hujan. Keris dalam genggamannya terasa dingin dan berat. Pikirannya terus dihantui oleh suara tawa Burhan yang tak kunjung berhenti. Seolah-olah desanya telah direnggut dan dikuasai oleh satu sosok keji yang kini memanfaatkan ilmu hitam untuk menyiksa Laras. Rumah Burhan tampak mencekam kali ini, seperti malam kemarin saat Burhan mendatanginya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun hawa dingin yang menguar dari dalamnya terasa menusuk sampai ke tulang. Karsa mendorong pintu yang tak terkunci. Pintu itu mengayun terbuka perlahan dengan suara decitan panjang yang mengerikan. "Burhan!" teriak Karsa. "Keluar kau pengecut!" Tawa Burhan tiba-tiba terdengar dari dalam rumah, rendah dan mengejek. Dari balik ruangan gelap, Burhan melangkah keluar. Tubuhnya tampak lebih kurus, namun matanya menyala liar dengan kebencian. "Kau akhirnya datang lagi, Karsa." Senyum Burhan terangkat penuh kebencian. "Aku sudah menunggumu." "Burhan, kau yang sudah membuat hidupku hancur sekarang. Kau yang telah menyiksa Laras dengan ilmu hitammu." Burhan mengangkat bahunya. "Acuh tak acuh." "Hancur? Itu karena keserakahanmu, Karsa. Karena kau merebut semua yang seharusnya jadi milikku. Warisan usaha keluarga, bahkan kakak kandungku yang dulu menurut kepadaku, sekarang sudah menjadi milikmu." "Laras itu masih kakak kandungmu, Burhan. Kau memilih untuk menjadi iblis?" Burhan terkekeh. "Iblis? Kau tidak tahu apa-apa tentang iblis, Karsa." Tiba-tiba Burhan mengangkat tangan kanannya dan jari-jarinya yang kurus. Keluar asap hitam pekat yang bergerak seperti ular. Asap itu menyusup ke tubuh Karsa, membuatnya terhuyung-huyung dan terjatuh ke lantai. Apa ini?" Karsa menggeliat kesakitan. Dagingnya terasa terbakar dari dalam seperti ada ribuan jarum yang menyayat-nyayat syarafnya. "Inilah yang Laras rasakan setiap malam, Karsa.
Kesakitan yang tidak bisa kau bayangkan. Dan itu hanya secuil dari apa yang akan kau rasakan jika kau terus menghalangi jalanku. Karsa menggenggam kerisnya erat-erat, menggigil menahan sakit. Namun, di tengah penderitaan itu, ia teringat wajah Laras yang terbaring sekarat. Ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan sekuat tenaga dan mantra yang dia ucapkan, Karsa bangkit dan menyerang Burhan. Tiba-tiba, kekuatan besar muncul di dalam diri Burhan. Lalu kerisnya terhunus menyasar ke arah dada Burhan. Namun Burhan bergerak lebih cepat dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Ia menghindar dan menendang Karsa hingga terhempas ke dinding. Kau terlalu lemah, Karsa. Aku telah bersatu dengan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan manusia biasa. Teriak Burhan dengan tawa mengerikan. Karsa meringis kesakitan, namun di sela-sela penderitaannya, ia mendengar suara lembut Laras akan berbisik di telinganya. Jangan menyerah, Mas. Ia menguatkan hatinya. Keris di tangannya mulai terasa hangat. Tanpa ia sadari, doa-doanya dan harapannya yang tulus untuk menyelamatkan Laras telah memberikan kekuatan tersendiri pada senjata itu. Burhan! Karsa berteriak sambil menghunuskan keris ke depan. Aku tidak akan kalah. Dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Karsa menerjang Burhan. Kali ini Burhan tidak sempat menghindar. Keris menancap tepat di dada Burhan. Ah! Teriak Burhan sambil mengerang kesakitan. Matanya melebar. Ketakutan. Tubuhnya menggeliat liar. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang merobek-robeknya dari dalam. Asap hitam pekat keluar dari luka di dadanya, melilit-lilit di udara sebelum akhirnya menghilang. Kau tidak bisa, kata Burhan. Suaranya melemah. Aku tidak akan kalah. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh Burhan ambruk ke lantai. Matanya terbelalak kosong dan nafasnya terputus. Karsa terhuyung-huyung, namun ia berhasil berdiri. Pandangannya kabur oleh air mata dan kelelahan. Perlahan, ia berjalan keluar dari rumah Burhan. Hujan telah berhenti dan langit mulai cerah. Sementara itu, di rumah, Laras terbangun dari tidurnya. Perutnya yang sebelumnya bengkak mengerikan, kini terlihat normal. Wajahnya yang pucat mulai mendapatkan kembali rona kehidupan. Mas Karsa, bisiknya lemah. Laras. Karsa segera menghampiri istrinya, memeluknya dengan penuh keharuan. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Kau selamat Laras. Ki Parmin tersenyum kecil di sudut ruangan. Kutukan itu telah terputus. Burhan sudah tiada. Namun meski kelegaan menyelimuti hati Karsa dan Laras, bayang-bayang perbuatan Burhan masih meninggalkan jejak yang takkan terlupakan. Walaupun kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi, namun mereka telah melewati neraka. Mereka kembali melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah misteri. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.